Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Yang terhormat para pengurus takmir Masjid An-Nur, para jamaah peserta pengajian rutin yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini ditakdir untuk bertemu. Mudah-mudahan ilmu kita nanti manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah keharibaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa dzurriyyatihi wa jami'i abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa tabi'ihim minasyuhada wal mujahidin wal awliya'il muttaqin wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha. Salkhasa sahib hadzal kitab al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi karomatihim. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal, kita sekarang tetap melanjutkan masalah zakatnya. Nanti yang paling penting bagi kita bahas. Kalau ini namanya, kitab ini namanya fikih klasik. Fikih klasik itu fikih yang berorientasi penuh pada pendapat madhab 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu namanya fikih klasik. Tetapi di perkembangan zaman bermunculan mujaddid yang kemudian dalam istilah di kita di Indonesia, fikihnya bukan fikih klasik lagi, tapi fikihnya adalah fikih kontemporer, fikih masa kini, menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di masa kini. Kalau al-madzhabul arba'ah, walaupun nanti bisa kita pedomani untuk waqiah-waqiah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus di akhir zaman, itu hanya dianalogikan. Maka
penganalogian itu, kias namanya, pengiasan itu dilakukan oleh mujaddid, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama masa kini, ulama-ulama kontemporer. Banyak ulama kontemporer, Wahba Az-Zuhaili dan sebagainya, Yusuf Qaradawi, Abdurrahman, banyak. Nah, ini nanti kita baca dulu fikih klasiknya. Kita kemarin sampai pada nisab ya. Faslun utawi iki iku pasal nerangaken awali nisabid dhahab, emas, langsung pada nisabnya emas. Bab nanti ada kaitannya dengan pembahasan fikih kontemporer yang banyak pendapat ulama fikih kontemporer ini menganalogikan zakat yang terkini itu dianalogikan dengan nisabnya emas dan perak. Wa awwalu nisabid dhahab, utawi awale nisabe emas iku isyuna 20 apane miskolan bobote. Wa fi lan iku tetep ing dalem isyuna miskolan rubu'ul usyuri 1/4, 2,5%, 1/4 1/10, 1/4 1/10 ya 2,5%. Wawa utawi rubu'ul usyur nisfu mithqalin, separune mithqal. Wa fima lan iku tetap ing dalam perkara zada kang tambah fabi hisabihi moko kalawan hisabe ingkang tambah perkara. Jadi setiap kalipatan ya zakatnya juga berlipat, bertambah. Wa nisabul warik, nisab uang iku mi'ata dirhamin, 200 dirham. Wa fiha lan iku ing dalem zakate uang, zakat uang rubu'ul usyur podo 2,5%. Pira wa khamsatu darahima 5 dirham. 5 dirham karena zakatnya 5 dirham kalau punya uang 200 dirham. Katakan kita punya 200 juta, berarti zakatnya 2,5%-nya adalah 5 juta. Zakatul dzahabi utawi zakate keterangan zakat emas wal fiddati lan perak iku sabidatun tetap bil kitabi kalawan dawe Gusti Allah ing dalam Al-Qur'an wa sunnati lan hadis Kanjeng Nabi wa ijma'il ummati lan keputusane piro-piro imam madhab 4. Kala ngendika Allah sinten Gusti Allah taala walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini dalil umum dalam Al-Qur'an tentang zakat. Walladzina lan utawi wong akeh yaknizuna kang padha nyimpen sapa wong akeh adzaba ing emas wal fiddata lan perak wala yunfikuna lan orang ngetokake sapa
alladzina sapa wong akeh ha ing zakate dhahab fiddah fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah, aturane Gusti Allah. Fabasyiru moko bungakno ing mereka ing alladzina bi adzabin kalawan adab alimin kang pedih. Begini kata Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban zakat, kewajiban zakat. Siapa yang menyimpan, tidak mengeluarkan zakatnya emas, zakatnya perak yang telah sampai pada nisabnya dan tidak mengeluarkannya dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmati aja itu, beri kabar aja bahwa dia akan diazab besok di hari kiamat, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi zakat ini wajib. Kenapa? Kalau tidak mengeluarkan besok, kalau tidak mengeluarkan ya pasti dosa. Kalau dosa pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Wal muradu utawi kang den karepaken bil kunzi kalawan nyimpen huna ing dalam iki keterangan iku simpenan iku ya apa? Disimpen iku malam yuaddi selagi ini ora ngetokake, ora nekani sapa wong zakatahu ing zakate wong. Fi sahih Muslim ing dalam keterangan hadis sahih Muslim. Jadi begini, yang dimaksud nyimpen itu tidak mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Ya 2,5% itu. Kalau sudah mencapai berapa? 85 gram. 85 gram. Kalau kemarin saya nerangkan itu 91 gram. Ternyata kesepakatannya para ulama itu 85 gram. Jadi zakat, wajib zakat 85 gram. Lebih turun ya, lebih sedikit kan. Itu kesepakatan para ulama. Tidak 91. Terus ma min sahibi dhahabin ora saking wong kang anduweni emas wala fiddatin lan perak la yuaddi kang ora nekani sapa sahibi dhahabin wala fiddatin minha saking emase haqqaha ing hae emas hae mau zakate illa idza kana angin arekalane ono yaumal kiamati ing dalem dina kiamat sufihat moko den beber lahu kedue wong kang orang bayar zakat emas lan perak sofaihu piro-piro lempengan minarin saking neraka fa umya muka den obong alaiha ingatase sofaih fi nari jahannamah ing dalem neraka jahannam fatukwa muka den panggang biha kalawan safaih jabhatuhu wa jambuhu jabhatuhu raine citate wa jambuhu lan kekeri lan lambunge wa dhahruhu lan kekeri kullama baradat ing dalem tatkalane kate adem mu'idat lahu dan balani. Begini, ini dawuh dalam hadis, siapa yang tidak membayar zakatnya emas atau perak, kalau dalam diartikan, dianalogikan dengan keadaan sekarang dalam uangnya,
yang telah sama dengan nisabnya emas kok tidak dikeluarkan zakatnya, maka besok di hari kiamat lempengan-lempengan emas, lembaran-lembaran uangnya itu besok akan dibakar di neraka jahanam sampai panas. Jadi emasnya besok uangnya akan berupa lempengan-lempengan tembaga yang terbakar. Kemudian orang yang tidak membayar zakat itu dipanggang, diguling-gulingkan di atas bara api emas dan bara api perak dan bara api uang yang telah dijadikan tembaga itu. Itu bayangan singkat. Apa itu bayangan azabnya? Tambah banyak zakat yang tidak dikeluarkan, tambah banyak dan tambah besar, tambah lebar panggangan api neraka itu. Jadi begini, nih emas tidak dikeluarkan zakat, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu nanti akan dibakar, dipanggang di api neraka jahanam, kemudian dipeper. Apinya tetap, api neraka jahanam tetap melekat. Kalau kita uang, ya diibaratkan itu adalah emas juga yang tidak dibayarkan zakat. Pertanian juga begitu, perdagangan juga begitu, profesi dan sebagainya. Jadi benda yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka zakat itu nanti akan dibentukkan api neraka baru dari dainya, kemudian perutnya, artinya mengkurep nih. Mengkurep nih bahasa Indonesia nih apa? Mengkurep nih apa bahasa Indonesia? Jadi kan ngerti mengkurep nih. Akan dibolak-balikkan nanti. Dia akan telentang, akan berbalik, ditelantangkan lagi, terus begitu. Idza baradat, apabila lempengan itu hampir dingin, maka akan dipanasi lagi dengan api neraka jahanam. Terus menerus wa'idat ya. Kembali begitu, kembali. Hadirin sekalian, maka berat. Ini tanggung jawab orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawabnya yang mengeluarkan zakat. Hanya sebagian, 2,5%. 2,5%. Wa haqquha lan utawi hae zakat, hae emas perak iku zakatuha, zakate. Yang dimaksud dengan hak daripada harta benda itu adalah sebagian daripada harta benda itu, namanya zakat, namanya zakat. Wa amani sobuha, anapun utawi nisab itu batas minimal jumlah harta benda wajib dizakati. Ya seperti tadi, batas minimalnya kita punya emas 85 gram sudah wajib dizakati, dikeluarkan 2,5%. Maka saya baca tadi itu di keterangan fikih kontemporer, fikihul Islam. Keterangannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat profesi, zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu al-malul mustafad. Al-malul mustafad itu zakat penghasilan. Penghasilan. Al-mal itu harta benda, al-mustafad itu penghasilan. Setiap bulan kita punya penghasilan. Maka
dianalogikan dengan zakatnya emas nisabnya. Jadi zakat penghasilan sampean itu kalau dalam 1 tahun sudah mencapai bisa membeli emas 85 gram, maka wajib dizakati, dizakati. Memang menurut keterangan kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengaku bahwa 4 imam madhab itu tidak ada satupun yang mewajibkan zakat profesi itu, zakat minal malil mustafad. Ada. Tetapi setelah diteliti, para petani al-fallah, para petani saja yang pekerjaannya berat dan penghasilannya tidak begitu besar kan dari pertanian itu, tapi pekerjaannya berat, itu diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakatnya sampai 10% jika tak ada hujan. Yang paling rekosoi itu mengairi, menjaga, ngobati, memupui, kan gitu ya. Itu kalau pakai air, sekarang kan bayar semua itu, sampai zakatnya 5%. Maka dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, juga diterangkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, tidak logis bagi orang yang pekerjaannya tidak begitu berat dan penghasilannya berlimpah, kok tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi logika. Maka di sini ulama-ulama fikih modern itu berpikirnya ke sana. Petani saja loh yang pekerjaannya berat, memikirkan bibit, mengolah tanah, kan tidak langsung itu, dan penghasilannya itu tidak langsung instan 1 bulan panen, kan tidak. Kalau dulu menunggu 7 bulan, kalau sekarang menunggu berapa? 3,5 bulan baru panen jagung, padi, dan sebagainya. Itu wajib zakatnya. Namanya zakatul zira'ah, zakatul zuru, zakat pertanian. Masa sing lunggu-lunggu nang ngantor hanya memainkan komputer itu. Memainkan lah begitu kan, sampean kan memainkan komputer, pegawai kadang-kadang seharian itu main sekat dibayar, kok tidak ada zakatnya, kok enak. Maka di sini kemudian diambil kesimpulan, maka diwajibkan zakat, namanya zakat profesi. Profesi sebagai apa? Pegawai negeri, sebagai dosen. Al-muhandis itu sebenarnya insinyur, praktisi pendidikan. At-tabib, dokter, pekerjaannya dokter itu nyentik ini, ndak apun gawa obat. Coba petani gawa obat digendong, itu petani gawa obatnya kan digendong. Nek dokter gawa obatnya ini dok, berapa mili itu, ndak apun, suntik no, dan ndak urusan sudah itu. Kalau petani itu setelah ngobati, nyemprot 1 hektar dan kewesel, saya mikir, saya kata di pangan ngopo ora, tadi orang. Ndak, kalau dokter kan ambil obat 1 mili aja, no, waras ndak waras, opo jari kan begitu, dapat itu.
Lah di sini ini dibandingkan wong petani sing rekoso yang berat pekerjaannya nanti dapat penghasilan itu masih minimal 5% zakatnya setiap mendapatkan penghasilan. Masa pegawai negeri, dokter, para ahli, pengacara, sampai pengacara dibahas ini. Al-Mahami, pengacara, ya pekerja apa namanya, bantuan hukum, lawyer, termasuk sampean. Masa tidak akan membayar zakatnya setiap bulan? Nah, setiap tahun. Maka di sini kemudian nisab zakat penghasilan ini, penghasilan ini katakan uang kertas ke awrok. Bayaran sampean itu zakatnya 1 tahun diukur dengan 85 gram, bukan 91 gram, 85 gram. Harga emas sekarang untuk masa kini ini 940.000. Maka nisabnya 940.000, sekian itu kali 85 dibagi 12 bulan, dibagi 12 bulan ketemu sekitar 6.707.000, sekian. Jadi andai kata sampean itu setiap bulan gajinya sudah mencapai 6.707.000, berarti aja mudahnya, atau 708.000 karena ada komanya setiap bulan, maka wajib membayar 2,5% dari itu. Berapa itu? Sekitar 160 apa saya lupa. Saya bawa ini ya. Coba 6.708.000 kali 2,5%. Jadi 168 ya. 168.000 dikeluarkan. Kalau saya kemarin itu menerangkan tidak boleh diambil setiap bulan, itu karena berpendapat harus nisab, harus haul. Tapi ada pendapat dari ulama fikih kontemporer diperkenankan untuk diambil setiap mendapatkan penghasilan berdasarkan beberapa hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Diambil dari hadis dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau gaji karyawannya, gaji pegawainya, setiap menggaji pegawainya itu diambil 2,5%. Hadis-hadis itu yang mendasari ada zakat profesi diambil setiap gajian. Tetapi begitu syaratnya tetap ada haul. Walaupun ada sebagian pendapat daripada ulama kontemporer ini, ulama masa kini, kalau profesi itu seperti pertanian, setiap hasil tidak nunggu 1 tahun,
Tapi kalau tidak menunggu 1 tahun, jangan 2,5%. Kalau mau disamakan dengan pertanian, tapi minimal 5%. Tambah apa sampean? Tambah berat. Kalau disamakan dengan pertanian, jangan 2,5%. Kalau mau tanpa haul, tetapi 5%. Karena zakat pertanian yang tanpa haul, tanpa menunggu 1 tahun, setiap panen bayar 5%. Setiap panen bayar 5%. Itu zakatnya. Kalau mau disamakan dengan pertanian, ya harus 5%. Tetapi kalau tidak mau disamakan pertanian, mau disamakan dengan zakatnya emas yang 2,5% haul. Walaupun boleh diambil setiap keluar gaji. Nah, kalau nanti ternyata gaji sampean itu tidak sampai berapa, 6.700.000, ya katakan 6.700.000. Apa namanya, 1 bulan 100 berapa, 168. Karena gaji sampean itu tidak sampai 6.708.000, berarti masih belum sampai 1 nisab. Maka andai kata itu sudah dipaksa dengan sistem harus diambil, menjadi sedekah, karena masih belum sampai 1 nisab. Paham ya? Saya ulangi seperti itu. Diambil terus kan, itu secara otomatis kan diambilnya itu. Berkurangnya kan secara otomatis 2,5%. 168 itu. Kalau sampean gajinya 60 itu 6 juta 6.708. Tapi rata-rata kan di sini kan di atas itu. Ya, kalau umpamanya 10 juta gajinya setiap bulan, ya gajinya setiap bulan, ya kali 2,5%, diambil 2,5%-nya berapa? Tetapi kalau masih di bawah 6.708.000, berarti sampean masih belum sampai 1 nisab dalam 1 tahun. Maka kembali apa yang saya terangkan kemarin, bukan berarti bukan termasuk zakat, tapi termasuk sedekah sampean. Paham seperti ini ya? Wanisabu zuru, itu nisabnya emas. Sudah selesai nisabnya emas. Nah, emas lagi ini, mah dulu. Wala tajibu fil hulliyil mubah zakatun. Wala yahillu wala tajibu lan ora wajib fil huli ing dalam perhiasan al mubah kang wenang opo sing ora wajib zakatun zakat. Begini, di perhiasan emas yang sudah menjadi perhiasan dan sudah dipakai, maka tidak ada zakatnya selagi dipakai. Kalau tidak dipakai, disimpan di almari, ada zakatnya. Kemarin sudah saya terangkan yang semacam ini. Ya juzu menang linisai kedua wong piro-piro wong wadon apa lubusu anwa'il hulli, gawe ngenakake piro-piro perhiasan, macamnya perhiasan, minad zahabi sangking emas, wal fiddati lan
perak. Siwar kalung, silakan. Khol-khol ya kalung. Cincin silakan, tapi kalau laki-laki haram hukumnya. Wakilah landin dawake lalil israf. Wetok ya oleh, tapi lalil israf ora kanggo berlebihan. Ya cukuplah. Seperti apa sekarang ini, kalau sampean karena orang-orang terpelajar, insya Allah istri sampean itu tidak akan israf dalam kuliah, dalam perhiasan, anting biasa, apalagi yang pakai jilbab. Kadang-kadang tidak pakai anting-anting itu, bahkan kalung pun tidak pakai, karena jilbabnya itu sampai ke sini kan. Untuk apa itu perhiasan itu untuk dilihat? Kecuali yang jarang sekarang itu orang perempuan memakai hiasan untuk dilihat oleh suaminya saja, itu tidak. Nek kondangan digawe kabeh. Nang pasar bahkan itu, nang pasar itu wes desa iku digawe kabeh kalung gede-gede. Leontinin saon digawe kabeh. Anting-antingnya. Tetapi kalau kita di sini kan tidak seperti itu. Gelang sak cukupnya. Ya paling banter 5 gram lah gelangnya. Tetapi bagi orang-orang di desa-desa, ngapunten, ya dari pergelangan tangan sampai siku-siku ini penuh. Gitu, berbunyi betul itu. Kanan kiri, tidak cukup dek tangannya, dek sikile. Saon. Itu israf namanya. Ini juga tidak diperbolehkan. Israf. Boleh berhias bagi perempuan dengan memakai emas, perak dan sebagainya, dengan catatan tidak israf. Israf itu berlebihan. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa nisabu zuru'i lan utawi nisabe pertanian wa thimari lan buah-buahan iku khamsatu awsakin 5 sok qadruha alfun wa situmi'ati ritlin. Perkiraane 1.600 liter bil Baghdadi, ukuran Baghdad. Wa fi mazada fa bi hisabi. Kalau bertambah ya berlipat gitu aja. Wa fi sahihain indal hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Laisa ora ono fima ing dalem hasil pertanian duna khamsati ausukin ingkang durung nyampe 5 ausuk apa sedekatun zakat. Yang masih belum sampai 5 ausuk. Di sini ini alfun wa situmi'ati ritlin. 1 liter itu katakan setengah kilo. 1 liternya. Kalau 1.600 liter berarti berapa? Bagi 2. 1.600 bagi 2 berapa? 800. Berarti 800 apa? 800 kilo. 800 kilo belum sampai 1 ton. Kalau di sini 1 ton umumnya sudah sampai 1 ton dikeluarkan. Kalau 5%
berarti hanya setengah kintal atau 50 kilo. Sedikit. Zakatnya pertanian seperti itu, ukurannya seperti itu. Katakan 1 ton hanya dikeluarkan setengah kintal. Itu yang umumnya sekarang, karena pertanian sekarang ini tidak dia biarkan begitu. Ada yang merawat, ada yang mengairi. Bahkan airnya itu pakai bor yang paling banyak, pakai mesin. Nah, pengairan pertanian yang pakai mesin, maka zakatnya 5%. Kalau dapat 1 ton berarti 50 kilo. Nah, ibu katanya, wah Mbak Azwaili, pertanian yang rekoso seperti itu tuh ada zakatnya 5% kok. Kok sing pegawai negeri enak, ibu dokterku enak. Nek dokter apa tadi? Biasanya itu kalau petani itu gendong obatnya itu sampai setengah kintal, sampai 25 kilo obat yang digendong untuk disemprotkan jalan sekeliling pertanian, kan berat. Mosok dokter yang bawa cuma satu mili disuntik nong, ndak keliling-keliling suntik nongono langsung ngapek menek, bayaran menek kan begitu. Penghasilannya langsung, tidak mau pakai zakat. Kemudian yang disebut dengan zakat penghasilan, zakatul malil mustafad atau zakat profesi. Nah, itu. Tetapi ukurannya tetap haul. Kalau pendapat saya tetap harus memakai nisab dan haul. Memakai nisabnya 85 kalau zakat profesi, 80 ukuran 85 gram emas. Kalau mau niru tanpa haul seperti pertanian, sekali lagi harus 5%. Berapa? Kalau penghasilan sampean itu 10 juta, 5%-nya berapa? Setiap bulannya 500 ribu. Berarti kalau 1 tahun nanti berapa? 6 juta. Ya, 6 juta ya. 6 juta. Maka keterangan yang saya dapat dari hadis Ibnu Abbas, kisah Umar bin Abdul Aziz, ini hadis-hadis dan kisah-kisah keterangan yang memperbolehkan zakat penghasilan itu bisa diambil tanpa menunggu haul. Tanpa menunggu. Jadi setiap dapat diambil, tetapi tetap diakumulasikan haul, dihitung sampai apa enggak. Kalau nyampe nisabnya, umpamanya dikumpulkan 1 tahun dapat membeli emas 85 gram, maka nisab sampean itu sudah zakat itu. Sudah zakat. Kalau masih belum nyampe nisabnya, karena gaji sampean di bawah 6.708.000, maka kembali lagi namanya sedekah. Sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mari, kalau mau ada yang tanya, nanti saya setelah Isya atau jam ini agak terburu-buru. Okay. Ini Isya sebetulnya benar ya? Ya, ini bisa. Karena biasanya dipotong dari bulan, otomatis kan dari bisa dari kita karena kita mau investasi kita belikan emas. Dan emasnya setelah tahun sampai ada nisab 85. Apakah emas dari hasil pembelian uang gaji yang sudah dipotong zakat itu tetap kena zakat lagi?
Kalau sudah dipotong zakat, ya tidak ada zakat lagi. Satu kali itu zakat. Walaupun itu mau diinvest, mau di apa itu zakat itu ya tetap ya zakat itu sudah sekian persen itu. 2,5% itu zakat penghasilan. Tidak ada lagi zakat. Ini makanya ada istilah zakat kotor. Apa itu harta kotor? Ada harta bersih. Harta kotor itu harta yang masih belum diambil untuk belanja, untuk apa. Jadi gaji utuh sampean itu, dari semua gaji sampean itu utuh, itu langsung 2,5%-nya diambil. Ada yang berpadan begini, tapi ini kurang ihtiyat, kurang hati-hati, maka diambil nitonya. Kebalikan daripada nito itu apa sih istilahnya? Apa? Bruto. Jadi kalau yang sudah bersih itu mengkhawatirkan yang diambil itu masih terdapat harta zakat. Maka masih kotor inilah yang diambil secara global. Jadi umpamanya ada invest ini, kalau sudah diambil itu atas nama zakat, mau diapakan saja, itu yang namanya zakat itu harta yang sudah diambil zakatnya sudah tidak ada lagi harta apa itu zakat lagi, sudah selesai. Paham? Seperti itu. Jadi digunakan untuk apa saja itu zakat. Yang lain. Monggo. Ini ya. Yang paling aman itu seperti apa? Yang paling aman masih belum diambil sama sekali itu sudah dihitung. Seperti kita pertanian itu jangan menunggu diambil untuk ongkos, diambil untuk ini, diambil untuk ini. Itu. Jadi global hasil pertanian itu berapa? Itu sudah dihitung dapat berapa ton. Kalau 2 ton berarti 1 kintal. Kalau masih dipotong ini dimasuk, ya kalau ini nanti masih ada zakatnya, istilahnya masih dibersihkan untuk ini, takut. Ini sebetulnya globalnya kok masih diambil-ambil, mungkin zakatnya menjadi sedikit toh. Zakatnya menjadi sedikit. Karena kadang-kadang sampai 30% yang habis itu untuk ongkos, untuk ini, untuk macam-macam. Padahal itu termasuk daripada harta milik dia. Maka yang paling betul, maka masih belum bersih harta itu secara global langsung diambil 2,5%-nya, gitu ya. Itu yang paling selamat, Dalam kitab fikih kontemporer punya Yusuf Qaradawi juga begitu. Jadi penghasilan yang masih utuh itu yang diambil zakatnya. Jadi bukan sudah diambil kebutuhan keluarga, kebutuhan apa, kendaraan dan sebagainya. Masih belum diambil itu, harus sudah diambil karena dikhawatirkan zakatnya itu masih belum bersih. Begitu. Satu kali lagi, monggo, mumpung saya ngadakan pertanyaan, monggo. Yang masih belum puas nanti di duduk-duduk nyantai sama saya gitu. Karena mungkin saya kurang bisa mencerna pertanyaannya dan sebagainya. Ini aja, mudah-mudahan manfaat, barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi miqdariyyan azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan sadiqan sabdahu kufru wa rahmatan nanalu bi syarafaka
برحمتك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسير في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.